Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Zahidi. Kali ini saya akan mempresentasikan satu materi dari mata kuliah Psikologi Umum, yaitu yang berjudul Psikologi Kesehatan, yang mana dosen pengampunya itu adalah Ibu Siti Ro'yati, MPSI. Baiklah, presentasi saya akan saya mulai. Psikologi Kesehatan. Psikologi kesehatan adalah menekankan pada peran psikologi dalam membangun dan mempertahankan kesehatan. Pengobatan perilaku adalah suatu bidang antara disiplin ilmu yang berpusat pada pengembangan dan pengintegrasian pengetahuan perilaku dan biomedis untuk mempromosikan kesehatan dan mengurangi timbulnya penyakit. Hubungan antara pikiran dan tubuh. Model tahapan perubahan yaitu menjelaskan proses di mana seseorang melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk dan mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat. Model ini membagi perubahan perilaku dalam 5 langkah. Yang pertama, sebelum kontemplasi. Pada tahap ini tujuan utamanya adalah pembangkitan kesadaran, yaitu mengajak orang untuk menyadari bahwa perilaku mereka saat ini merupakan suatu masalah. Yang kedua, kontemplasi. Pada tahap ini individu menyadari adanya masalah, namun belum siap berkomitmen untuk berubah. Individu masih menimbang-nimbang keuntungan jangka pendek dari perilaku bermasalah yang sudah ia lakukan dibandingkan dengan keuntungan jangka panjang dari perubahan perilaku yang akan ia lakukan. Ketiga, persiapan atau determinasi. Pada tahap ini, individu bersiap untuk mengambil tindakan. Kunci pertimbangan utama pada tahap ini adalah apakah individu benar-benar merasa sudah siap untuk berubah? 4. Aksi atau kekuatan keinginan. Pada tahap ini, individu berkomitmen untuk membuat perubahan perilaku yang nyata dan membuat sebuah rencana untuk perubahan efektif. Tantangan yang penting pada tahap ini adalah mencari cara untuk mendukung pola perilaku baru yang sehat. Salah satunya caranya yaitu menghindari situasi yang menggoda. Yang kelima, maintenance. Pada tahap ini individu telah berhasil dalam menghindari godaan dan secara konsisten mengajar perilaku sehat. Tantangan terberat pada tahap ini adalah menghindari kambuh kembali ke pola sebelumnya. Beberapa aspek mental yang berperan untuk perubahan hidup. Efikasi diri adalah kepercayaan individu bahwa ia dapat menguasai suatu dan menghasilkan keluaran positif. Hasil penelitian menunjukkan efikasi diri berhubungan dengan keberhasilan berbagai perubahan hidup. Motivasi perubahan akan menjadi efektif apabila seorang melakukannya untuk dirinya sendiri karena ia ingin berubah. Perencanaan tujuan jangka pendek yang dapat dicapai akan membuat seorang merasa mendapat bayaran dari keberhasilan yang dicapai. Keyakinan religius adalah keyakinan terhadap agama dapat berpengaruh terhadap usaha untuk mempertahankan gaya hidup sehat. Peningkatan adrenalin yang disebabkan oleh stres emosional yang cukup parah menyebabkan darah membeku lebih cepat. Penggumpalan darah merupakan faktor utama penyebab serangan jantung. Orang yang hidup dalam keadaan stres kronis dapat mendorong kebiasaan merokok, makan berlebihan, dan menghindari olahraga. Semua perilaku yang berkaitan dengan stres ini berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. Stres bukanlah tentang apa yang terjadi pada seseorang,
tetapi bagaimana seseorang berpikir mengenai apa yang terjadi pada dirinya. Berpikir dengan kepala dingin dalam mendekati masalah dapat mengarah pada pemecahan masalah secara efektif sehingga tidak stres. Program manajemen stres mengajarkan individu bagaimana menilai peristiwa yang menimbulkan stres, bagaimana mengembangkan keahlian untuk menghadapi stres, dan bagaimana menggunakan keahlian tersebut dalam hidup sehari-hari. Menanam kebiasaan baik. Mengendalikan stres atau General Adaptation Syndrome adalah gejala yang terjadi pada tubuh ketika ada tuntunan atau tekanan. GAS terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap alarm adalah keadaan terkejut sementara, di mana resistensi tubuh terhadap penyakit dan stres turun jauh di bawah normal. Pada saat ini, tubuh akan mengeluarkan hormon yang dapat mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh, sehingga sangat rentan terhadap penyakit. Adapun yang kedua, tahap resistensi. Pada tahap ini, sejumlah kelenjar di seluruh tubuh akan mulai menghasilkan hormon yang berbeda-beda yang melindungi individu dengan banyak cara. Selama tahap ini, sistem kekebalan tubuh dapat melawan infeksi dengan efisien. Yang ketiga, tahap keletihan. Apabila usaha untuk melawan stres gagal sehingga stres tetap ada, maka individu akan masuk ke tahap keletihan. Pada tahap ini, kerusakan pada tubuh akan mulai terjadi. Orang akan rentan terhadap penyakit. Bagi beberapa orang, keletihan dapat menyebabkan pingsan. Menjadi aktif secara fisik. Gaya hidup sedikit aktivitas fisik berkaitan dengan setidaknya 17 penyakit, antara lain diabetes, osteoporosis, penyakit jantung dan usus besar, kanker payudara, dan lain-lain. Aktif secara fisik berhubungan dengan sejumlah keluaran positif, antara lain kemungkinan lebih rendah terserang penyakit kardiovaskular, penurunan berat badan pada penderita obesitas, meningkatkan fungsi kognitif. Berolahraga sampai dapat membakar lebih dari 2000 kalori setiap minggu dapat menghilangkan resiko terkena serangan jantung sebanyak 2/3. Makan dengan benar. Makan dengan benar berarti makan makanan bergizi secara masuk akal yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Dalam kehidupan modern, orang lebih banyak mengkonsumsi gula dan tidak cukup mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan vitamin, mineral, dan serat, seperti buah-buahan dan sayur. Orang terlalu banyak makan makanan cepat saji dan kurang makan makanan yang seimbang. Terlalu banyak makan lemak dan kolesterol yang keduanya berpengaruh terhadap masalah kesehatan jangka panjang. Berhenti merokok. Nikotin atau zat aktif dalam rokok dapat menimbulkan pengalaman menyenangkan serta merangsang neurotransmitter menenangkan dan meredakan rasa sakit. Beberapa metode berhenti merokok. Yang pertama itu berhenti begitu saja. Pada metode ini ada yang menggunakan pengganti sumber nikotin, permen nikotin, inhaler nikotin, semprotan nikotin. Itu mencari pertolongan terapis, diantaranya dengan teknik terapi berdasarkan prinsip behavioris. Baiklah, itu tadi hasil presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.